Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nizar Firmansyah menemani para pemirsa untuk kesekian kalinya pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Kali ini pemirsa, kita akan mengikuti kajian bersama Ustadz Rahmatul Amri MPD. Beliau selaku Kepala Madrasah Aliyah Al-Azhar Menganti Gresik. Untuk itu, mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat rahmat dengan ucapan Alhamdulillah, yang telah mentakdirkan kita semua bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan besok kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang derajat 3 golongan orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin Bisarhi Ihya Ulumuddin karangan Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi. Beliau lahir pada tahun 1145 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1732 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 4 Sya'ban 1205 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 September 1790 Masehi, yakni selepas menunaikan sholat Jum'ah. Beliau adalah pakar hadis dan literasi. Beliau mentorehkan tinta di atas kertas sebagai karya ilmiahnya sejumlah 107 karya, termasuk kitab Ithaf Sadatil Muttaqin Bisarhi Ihya Ulumuddin. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada golongan orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya menahan dari makan, minum, dan berhubungan badan saja. Mereka berpuasa tapi menggosip tetap jalan. Mereka berpuasa tapi tidak mau ketinggalan berita-berita tentang kekurangan dan kejelekan tetangganya misalnya. Mereka berpuasa tapi terus melihat pemandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini termasuk golongan orang-orang yang awam. Kedua, golongan orang yang melaksanakan ibadah puasa
dengan selain menahan makan, minum, dan berhubungan badan, juga berusaha menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, dari ucapan-ucapan yang tiada guna, tapi mereka lisannya basah dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya digunakan untuk membaca Al-Quran, baik itu ghaiban, nadhran, wa mudarasatan. Membaca Al-Quran dengan hafalan, membaca Al-Quran dengan melihat teks dari Al-Quran, atau dengan tadarus sesama. Membaca Al-Quran dengan melihat lebih utama, sebab melibatkan lisan dan juga kedua matanya. Mereka juga menjaga pendengarannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ma harramallahu qawlah harramal isgha'a ilaih. Setiap apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkannya, maka diharamkan pula mendengarkannya. Mengapa? Li'anna isgha'ahu hina idin yakunu dalilan ala ridahu bil muharram. Sebab mendengarkannya pada saat itu bukti sepakat atau bentuk persetujuan. Orang yang berdusta dan orang yang mendengarkan sama dosanya. Sama'una lil kadhibi akaduna lis-suhad. Mereka sangat suka mendengar berita-berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Selain itu hadirin, golongan kedua ini juga menjaga lisan dan pendengarannya. Mereka juga berusaha menjaga pandangan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadratu sahmun min sihami iblis, man tarakaha khaufan min Allah atahullahu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Pandangan itu bagaikan anak panah yang beracun dari panah iblis. Barang siapa yang meninggalkan pandangan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berikan padanya keimanan dan merasakan manisnya iman dalam hatinya. Yang dimaksud dengan pandangan di sini adalah memandang, melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua ini juga menjaga tangannya, menjaga kakinya, dan seluruh anggota badannya dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Wahum khossatan nas. Mereka ini adalah termasuk golongan orang-orang yang khusus. Selanjutnya ada golongan yang ketiga. Golongan ini selain menjaga apa yang dilakukan puasanya orang-orang awam dan juga golongan orang-orang khusus, mereka juga menjaga hatinya agar tidak disibukkan memikirkan dunia dan berusaha tidak lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini hatinya mu'allakun billah, hatinya gumantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya gemetar antara khauf dan raja. Mereka adalah golongan orang-orang khususil khusus. Pertanyaannya sekarang adalah, termasuk golongan yang manakah kita? Apakah kita termasuk golongan orang-orang awam dalam berpuasa, ataukah golongan orang-orang yang khusus, atau
golongan orang-orang khususil khusus. Hanya diri kita masing-masinglah yang tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi disebutkan, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, itu adalah untuknya, melainkan berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Berangkat dari hadis qudsi di atas, maka yang bisa kita lakukan dalam beribadah puasa adalah bagaimana kita berusaha seoptimal mungkin, berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya mendapatkan ridhonya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan ibadah bulan puasa di tahun ini, dan mudah-mudahan di tahun depan Allah memberi kesempatan kita, mentakdirkan kita untuk berjumpa di bulan Ramadan. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz Rahmatul Amri, MPD, yang telah memberikan materi kajian pada ngaji online pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saya Nizar Firmansyah harus undur diri. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMT Khairul Ummah Jawa Timur selain memiliki produk simpan pinjam dan pembiayaan syariah, juga memiliki lembaga amil zakat, infak, dan sodako yang siap menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sodako para pemirsa yang akan disalurkan kepada yang berhak, yatim piatu, fakir miskin, dana pendidikan maupun dana sosial. Untuk itu kami mengajak para pemirsa untuk berdonasi melalui Baitul Mal Khairul Ummah Jawa Timur cukup dengan Rp25.000 yang bisa disetorkan melalui kantor KSPPS BMT Khairul Ummah Jawa Timur yang berada di Komplek Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik, atau melalui rekening BSI dengan nomor 714 945 1058. Saya ulangi, 714 945 1058.